Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan 79. Biarlah ini membawa kita terus bangkit, kita bergerak dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-9. Tetapi saya akan mengajak membacakannya di dalam beberapa terjemahan. Yang pertama terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan yang kedua dalam terjemahan sederhana Indonesia. Amsal 15 ayat 9. Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tetapi Ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendaknya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, Tuhan membenci cara hidup orang jahat, tetapi mengasihi orang yang senantiasa berusaha hidup benar. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang mungkin tidak terlalu sering dibahas. Judulnya dibenci Tuhan. Kita kebanyakan membayangkan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu penuh kasih, itu memang firman Tuhan, Injil yang diberitakan ya. Tetapi kita perlu juga belajar merenungkan apa yang dituliskan dalam firman ini tentang bagaimana Tuhan membenci ya orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Apa yang kita baca di dalam firman Allah ini tentang sebuah peringatan ya yang dituliskan dalam kitab Amsal, bahwa ada yang bisa membuat kita dibenci oleh Tuhan. Apakah itu gaya atau cara kita hidup? Ternyata gaya kita hidup, cara kita hidup ya itu mempengaruhi ya bagaimana kita dapat kemudian menjadi pribadi-pribadi ya yang kemudian dibenci Tuhan atau dikasihi Tuhan. Jika cara hidup kita dibenci Tuhan, tentunya kita ada dalam masalah yang besar. Ya, dan sebaliknya jika cara hidup kita dikasihi Tuhan, kita ada dalam berkat yang luar biasa ya. Jadi mari kita memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita itu menyenangkan Tuhan atau justru membuat Tuhan membenci kita? Nah, kita akan belajar dari standar firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam ayat yang tadi kita baca jelas menuliskan Tuhan membenci cara hidup orang durhaka. Dalam terjemahan lainnya, Tuhan membenci cara hidup orang jahat. Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu kudus, Tuhan memberkati kita dan memulihkan kita, bahkan menebus hidup kita. Itu sebabnya Tuhan ingin kita juga punya cara hidup yang baik sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya. Karena Tuhan itu kudus dan benar, Dia tidak pernah setuju dengan gaya hidup yang jahat, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tentunya belajar satu-satunya standar yang kita dapat belajar dalam cara hidup adalah tentunya dari firman Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 memberi kita contoh, memberikan kita catatan, daftar hal yang bisa ya yang dibenci oleh Tuhan, yang ketika kita terus-menerus ada dalam hal ini itu membuat kita ya bisa dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini menjadi peringatan yang penting bagi kita ya dalam seluruh aspek hidup kita, bahkan panca indera kita, tubuh kita, bagaimana kita menggunakannya ya, cara kita menggunakan dalam kehidupan kita itu mempengaruhi ya, sehingga ketika kita terus-menerus ya cara hidup kita dalam hal-hal yang berdosa ya itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Ya, ini beberapa catatan di antaranya. Mari kita belajar sungguh-sungguh memperhatikannya, sungguh-sungguh menjadi peringatan bagi kita. Ketika firman Allah berkata, kita terus-menerus melakukan hal ini, dibenci Tuhan, itu bahkan membuat kita menerima akibat apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah kita.
itu menjadi sesuatu yang dibenci Tuhan. Amsal 15 ayat 8 berbunyi, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 21 ayat 27 berbunyi demikian, korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. 3 ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, dibenci Tuhan itu salah satu akibatnya adalah bahkan doa kita pun menjadi doa yang dibenci Tuhan. Persembahan kita pun menjadi persembahan yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan yang sangat serius bagi kita. Kita orang-orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Ternyata cara hidup kita pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara kita berbicara, cara kita memandang orang lain, ya cara tangan kita ya melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan hati kita, rencana-rencana kita, cara kita menggunakan mulut kita, seluruh hidup kita, itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Kalau kita masih suka mengatakan hal-hal yang buruk, masih membicarakan hal-hal yang tidak baik, masih kemudian menuduh dengan sembarangan, bahkan ketika kita berdoa, firman Allah berkata doa kita menjadi sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kalau kita ke gereja, tapi kita masih punya maksud-maksud yang tidak baik, menjatuhkan orang, bersikap tidak jujur dalam usaha kita, kita curang dalam aktivitas-aktivitas kita, persembahan kita, bahkan pelayanan kita tidak akan menjadi berkat. Karena itu kekejian di hadapan Tuhan. Ya, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, perlu kita kemudian jadikan peringatan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita, itu sebabnya Dia ingin kita hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita mencari kebenaran dalam hidup kita dan tidak hidup dengan sembarangan sehingga menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan firman Allah juga memberitahu akibat ketika kita terus-menerus ya di dalam dosa, cara hidup kita dibenci oleh Tuhan. Kita bukan saja kemudian mengalami doa kita, persembahan kita ditolak, tapi bahkan dapat berakibat kebinasaan, kehancuran dalam hidup kita. Ketika kita terus-menerus dalam cara hidup yang tidak berkenan. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai 7 menuliskan demikian. Mazmur 5 ayat 5 sampai 7. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ayat ini sangat jelas mengingatkan kepada kita. Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, saya kan cuman ngomong kecil aja, ya nggak jujur. Saya kan cuman berbohong kecil. Ya tidak ada yang kecil dan besar. Ketika sesuatu tidak benar, itu menjadi cara hidup yang Tuhan benci. Dan firman Allah berkata Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ketidakjujuran adalah sesuatu yang Tuhan pandang sangat serius. Dan kita perlu sungguh berhati-hati. Mazmur 11 ayat 4 sampai 6 berbunyi demikian. Mazmur 11 ayat 4 sampai 6. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia akan menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar Allah itu kudus. Ia mencintai kebenaran dan Ia membenci kejahatan. Jadi
Mari kita merenungkan bersama-sama. Ya, Tuhan sangat tidak dapat mentoleransi kekerasan. Ya, kekerasan-kekerasan yang kita lakukan mungkin dengan pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, rencana-rencana kita dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak. Ya, firman Allah berkata kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, ya kita akan justru mengalami banyak kehancuran. Mungkin bukan hanya kehancuran secara fisik, ya tetapi kehancuran bisnis kita, kehancuran keluarga kita, kehancuran prestasi kita. Ya mari kita belajar untuk benar-benar berhati-hati. Tuhan itu mencintai kebenaran, tapi Ia membenci kejahatan. Itu sebabnya kita lihat bagaimana Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Tuhan membakar Sodom dan Gomora, semua hangus, semua binasa. Ya, Dia membinasakan ya banyak orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Karena itu, apa yang kita harus lakukan? Tentunya kita harus menjauhi kejahatan. Jangan pernah bermain-main dengan kejahatan. Kalau kita tahu kejahatan itu adalah sesuatu yang dibenci Tuhan, jangan pernah melakukannya. Firman Allah bahkan menuliskan banyak hal ya. Salah satunya dalam hubungan suami istri, firman Allah berkata Tuhan itu membenci perceraian. Jadi kalau kita tahu Tuhan membenci perceraian, jangan pernah melakukannya dalam hubungan keluarga kita. Nah, firman Allah memberikan kita satu peringatan, kejarlah kebenaran. Dan seperti halnya ketika firman Allah berkata, Ia membenci orang yang melakukan kejahatan, tapi menyediakan, mengasihi orang yang berjalan dalam kebenaran. Ada hal-hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sama seperti tahun ini di mana kita berdoa untuk terus ada kebenaran yang ditambahkan dalam hidup kita. Biarlah itu menjadi sesuatu yang terus mendorong kita ya untuk bangkit dan bergerak sehingga kita dapat mengalami kuasa Allah. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 menjadi ayat visi di gereja kita ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar hari ini. Ada satu peringatan. Jangan jadi orang yang dibenci Tuhan, tapi biarlah kita jadi orang yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita berusaha terus sungguh-sungguh supaya panggilan, pilihan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan firman Allah berkata kita tidak akan pernah tersandung dan bahkan akan memperoleh hak di dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi peringatan, dorongan untuk kita terus dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mukjizat kesembuhan, pemulihan, ya kekuatan, perlindungan Tuhan, mari salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Ampuni kami, seringkali cara hidup kami adalah cara hidup yang tidak berkenan, sehingga membuat kami mengalami banyak hal, mengalami banyak masalah-masalah,
karena kami tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus bantu kami, supaya kami punya keteguhan hati, bersungguh-sungguh mengenali firman-Mu, mentaati firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dengan hidup kami, cara hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap kami yang dengar firman-Mu, untuk kami belajar waspada, kami belajar sungguh-sungguh, hati-hati dalam melakukan apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, jadikanlah hati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.